Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahibul Maqam Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, mata'ana Allah bi tuli hayatihi wa taghammadahu Allah bi rahmatihi wa ahlahu wa dhurriyyatihi wa man ta'allaqa bihi. Amin. Para habaib yang kami muliakan, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan kembali pembahasan kita yang masih terkait tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad melalui karangan kitabnya yang berjudul An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, pada kesempatan kali ini beliau membawakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang betapa besar keutamaan bagi orang yang mempersiapkan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walirribati fi sabilillahi fadlun azim. Dikatakan oleh beliau bahwa seseorang yang sibuk menyiapkan peralatan atau sarana prasarana yang akan dipakai untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Arti kalimat ribat yang berasal dari kalimat rabata yurabitu murabatatan wa ribata. Asli maknanya adalah mengikat. Dalam arti di sini adalah sesuai dengan konteks zaman dahulu, mereka ketika ingin berperang menunggang kuda, maka dari itu menguatkan tali pelana, mengikat dengan kuat, mempersiapkannya sedemikian rupa untuk nantinya dipakai di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan yang sedemikian rupa ini yang dilakukan khususnya pada zaman itu oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah, bersama keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah. Qala alaihi salatu wassalam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi afdalu min alfi yaumin fi ma siwahu minal manazil. Bahwa persiapan untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 1 hari persiapan itu dilakukan, maka nilainya afdalu, lebih utama, lebih besar keutamaannya min alfi yaumin, ketimbang 1000 hari yang lain, fi masiwah, yang dimana hal itu dilakukan untuk perkara-perkara yang lain, perkara-perkara yang bukan berkaitan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal persiapan itu hanya 1 hari, maka kemuliaannya lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang perilaku dan perbuatan yang lain, bahkan sampai 1000 hari sekalipun. Ini menunjukkan satu keutamaan tersendiri bagi orang yang mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi catatan kita kali ini adalah selalu ketika Rasulullah SAW bersabda tentang, khususnya tentang berjihad dan hal-hal yang lain, selalu yang menjadi catatan adalah fi sabilillah. Berjihad bukan untuk fi sabilit taghut, bukan untuk mencari kepentingan dunia, bukan untuk mencari kepentingan-kepentingan yang lain, bukan untuk di jalan yang lain, namun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah selama perjuangan itu, jihad yang dilakukan adalah berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga Rasulullah, bersama para sahabat sebagai murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama jalan itu di jalan mereka, pada rel mereka, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah
sesuai dengan syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu masuk dalam makna fisabilillah. Berarti untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, catatan dan arti lain fisabilillah adalah bahwa apapun yang dilakukan di dalam agama Islam, bukan hanya berjihad. Orang sholat perlu cara. Seseorang berpuasa ada adab yang diajarkan. Maka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang sekalipun dalam keadaan yang kemelut sedemikian rupa, manusia tetap diminta untuk pakai adab. Ada aturan. Seseorang yang sudah dalam keadaan lemah sama sekali dilarang untuk dizalimi, disakiti dengan dalih apapun. Ini menjadi perhatian. Jangankan kita sedang bercekcok misalnya, dalam berperang sekalipun, di situ diajarkan adab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aturan Nabi. Kalau pakai cara lain, dalil manapun tidak ada ditemukan. Di Al-Quran tidak ada, di hadis Nabi tidak ada. Ketika Anda mengaku setia terhadap Al-Quran dan hadis, namun cara dan aturan yang Anda berlakukan berjauhan dengan roja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadahnya walaupun luar biasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang ibadahnya sama Allah luar biasa, namun urusan sama manusia tidak beres, masuk surganya tertunda. Apapun alasannya, dengan dalih apapun yang dibawa. Ini seharusnya menjadi perhatian kita semua di dalam berjihad, di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran, semua pakai adab. Batil apapun yang disampaikan, ketika disampaikan dengan cara yang tidak beradab, ini selalu ada fisabilillah, fisabilillah di dalam segala apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuai dengan hadis tadi yang kita dengar, persiapan orang berjihad hanya 1 hari, namun dia lakukan fisabilillah, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ikut sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka hal itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang hal-hal yang lain yang dilakukan bahkan 1000 hari sekalipun. Termasuk ibadah, bukan tidak. Namun persiapan seseorang berjihad hanya 1 hari nilainya begitu besar, apalagi mereka hadir di dalam medan perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan pula di dalam hadis yang lain, annaman mata murabitan ujriya alaihi ajru wa rizquhu ila yaumil qiyamati wa amina min fitnatil qabr. Sebagai penutup dari kajian kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan jihad fisabilillah, bahwa ada di dalam periwayatan bahwa barang siapa yang sampai gugur di dalam bertempur, di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala murabitan, dia sibuk dengan mempersiapkan peperangannya sampai dia hadir di dalam medan pertempuran, bahkan dia gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ujriya alaihi ajruhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas baginya satu pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizquhu ila yaumil qiyamah, maka terus yang namanya pahala itu mengalir untuknya, rezeki terus Allah guyurkan untuk orang yang tersebut, yaitu orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa amina min fitnatil qabri, dan orang tersebut akan dijaga dari fitnah kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa di alam hidup, di alam matinya pun orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama dia mau fisabilillah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan terus mengalir untuk orang yang sedemikian rupa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat perbuatan kita ini sebagai perbuatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal khair yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد. Kita melanjutkan di sini kajian kita di dalam kitab Wasailul Wusul fi Syamailir Rasul, yang mana kita sampai di dalam pembahasan mengenai senyum dan juga tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah sempat kita kutip beberapa perkara ataupun kejadian yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Masih kita lanjutkan lagi di sini, masih tentang kejadian-kejadian yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ataupun tertawa. Kita sampai di dalam salah satu peristiwa yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini dijelaskan qala Sa'dun radhiyallahu taala anhu laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaqi hatta badat nawajidhuh. Jadi Sayyidina Sa'ad menceritakan kepada putranya. Kita ketahui bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama memeluk ajaran Islam. Sebagaimana pernah sempat kita jelaskan di dalam kajian sejarah, beliau menceritakan bahwa dirinya adalah orang keempat ataupun orang yang ketujuh di Mekah yang ketika itu memeluk ajaran Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih memiliki hubungan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau kita lihat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas namanya adalah Malik. Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf. Masih saudara dari ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu Malik bin Wuhaib bin Abdi Manaf. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kita ketahui Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah pemanah yang sangat handal. Tidak pernah luput daripada orang kufar ataupun segala sesuatu yang ingin dipanahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan fidaka abi wa ummi terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah membanggakan dirinya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu peristiwa ketika beliau sedang duduk bersama para sahabatnya, datanglah ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang pamannya ataupun memandang Sa'ad tersebut seraya mengatakan hadza khali. Ini adalah pamanku. Yang artinya hubungan nasabnya sama dengan ibundanya. Hadza khali falyurini imruun khalah. Maka tunjukkanlah kepada diriku di antara kalian siapa yang memiliki paman seperti pamanku, yaitu Sa'ad. Dibanggakan di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian ini kejadian di waktu peperangan Khandaq, yang mana beliau mengatakan bahwa aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Khandaq tertawa, tersenyum sampai terlihat gigi belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mulutnya terbuka lebar sampai terlihat gigi belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka putra daripada Sa'ad itu mengatakan kepada ayahnya, qultu kaifa kana dhahikuh, bagaimana kejadiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa tertawa di peperangan Khandaq. Maka di situ Sa'ad mengatakan kana rajulun ma'ahu tirsun wa kana Sa'dun ramiyan. Di sini Sa'ad menceritakan kepada anaknya ada salah satu orang dari kalangan kufar yang ketika itu memegang tameng untuk menghalang anak panah yang akan mengenai dirinya. Dan di situ Sa'ad mengatakan bahwa kuntu ataupun wa kana Sa'dun ramiyan. Sa'ad ini adalah pemanah yang sangat luar biasa.
Beliau menceritakan wa kana ar-rajulu yaqulu kadza wa kadza bit-tursi yughatti jabhatah. Orang kufar ini yang memegang tameng, dia berusaha menggerakkan ke kanan dan juga ke kiri untuk melindungi dahinya daripada terkena anak panah. Maka melihat seperti itu, Sayyidina Sa'ad pun mengambil anak panahnya dan meletakkan di busur panahnya. Fanaza'alahu Sa'dun bisahmin falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yukhti hadhihi minhu. Ketika Sayyidina Sa'ad meluncurkan anak panahnya, di saat orang tersebut mengangkat kepalanya, maka tertujulah di situ anak panah tersebut langsung menembus daripada dahi orang kufar tersebut. Jadi mungkin di waktu yang sangat singkat dirinya berusaha untuk menghindar daripada anak panah dari tameng tersebut dengan tameng tersebut, tapi Sayyidina Sa'ad memperhatikan gerak-geriknya. Di waktu terlihat sedikit daripada dahinya, langsung dilempar panah anak panah tersebut oleh Sa'ad dan terkena daripada dahi tersebut, tidak meleset sedikit pun. Di situ dijelaskan wangqalabar rajulu wasyala birijlihi. Orang kufar tersebut ketika terkena anak panah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, karena kerasnya, maka langsung terjatuh. Yang kepala harusnya di atas, terbalik, kakinya jadi di atas, karena terjatuh daripada anak panah yang dilemparkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu. Maka disitulah Rasulullah SAW tersenyum dan juga tertawa. Fadhahikan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduh. Melihat apa yang dilakukan Sa'ad, pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak tersebut, anak daripada Sa'ad yang diceritakan oleh Sa'ad tentang kejadian itu, masih bertanya lagi kepada ayahnya, Rasulullah ini tertawa karena ulah Sa'ad ataupun karena melihat orang tersebut yang terjatuh. Maka di situ Sa'ad pun menjelaskan bahwa karena akulah Rasulullah SAW ketika itu tertawa. Diriwayatkan yang lain, peristiwa yang lain yang di sini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Salah satu pengikut daripada Sayyidina Ali, ini di masa khilafah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia menceritakan, syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu utiya bidabatin liyarkabaha. Aku menyaksikan ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib didatangkan kepada dirinya tunggangan untuk ditungganginya. Falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah. Ketika Sayyidina Ali ingin naik tunggangan tersebut, salah satu kakinya sudah ada di atas tunggangan itu, maka di situ Sayyidina Ali mengucapkan bismillah. Falamma stawa ala dhahrih, setelah duduk di atas tunggangannya, qala alhamdulillah, thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Di situ Sayyidina Ali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyebutkan ayat yang mana biasanya kita baca ketika dalam keadaan musafir, ingin bepergian. Setelah itu Sayyidina Ali mengucapkan hamdalah 3 kali, alhamdulillah, 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 dan dilanjutkan dengan ucapan Allahu Akbar 3 kali, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Ini termasuk doa yang dibaca oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana di hadis ini Sayyidina Ali pun menyampaikan kepada orang yang ketika itu menyaksikan kejadian itu, bahwa inilah yang aku saksikan, yang aku lihat, yang aku dengar dari Rasulullah SAW di waktu dirinya menunggangi tunggangannya. Maka di situ fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant, setelah membaca doa tersebut, tsumma dhahik, Sayyidina Ali pun tersenyum. Maka orang itu terheran, naik tunggangannya, membaca doa, tidak ada kejadian apa-apa, tetapi Sayyidina Ali tersenyum. Maka orang itu pun mengatakan,
bertanya kepada Sayyidina Ali, min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Kenapa engkau ini tertawa wahai Amirul Mukminin? Karena apa engkau tertawa wahai Amirul Mukminin? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu thumma dhahik. Aku melihat apa yang engkau baru saja lihat dari diriku wahai sahabatku. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sama dengan apa yang baru saja aku lakukan. Dari doa-doa yang ketika itu dibacakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan setelah Rasulullah melakukan apa yang seperti aku lakukan ini, Rasulullah pun tersenyum. Dan aku pun mengikuti senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di waktu itu Sayyidina Ali pun juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu itu tersenyum? Beliau mengatakan, faqultu min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Karena apa engkau tersenyum wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali ini menjawab atas pertanyaan daripada sahabatnya yang ketika itu menanyakan kelakuan Sayyidina Ali dan juga senyuman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qala inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbighfirli dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ahadun ghairuh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu itu sangat ridha, sangat senang, sangat gembira dari hambanya yang mengucapkan kalimat rabbighfirli dhunubi, dan dirinya benar-benar mengetahui bahwa tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, dan tersenyumnya Sayyidina Ali karena senyumannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita lihat sampai situnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti Rasulullah. Bukan dari gerak-geriknya saja. Bukan dari doa-doa yang biasanya dimunajatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai selesai doa, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar senyuman saja beliau lakukan. Maka kalau kita dapati seringkali kalau kita dalam keadaan bepergian, biasanya kalau ada pemandu setelah membacakan doa-doa safar tersebut, pasti mereka akan mengakhiri tsumma tabassam lil ittiba'. Maka bersenyumlah untuk ittiba', mengikuti apa yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tersenyum di dalam bepergian itu termasuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dilanjutkan di sini setelah membahas mengenai tawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibahas pula di sini wa amma buka'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan dibahas sekarang di sini tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelaskan fakana min jinsi dhahikihi lam yakun bi syahiqin wa raf'i sautin kama lam yakun dhahikuhu biqahqahah. Sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir sama dengan senyumnya ataupun tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya apa? Kemarin sudah sempat kita jelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tertawa itu tidak terbahak-bahak, tidak keluar suara daripada tawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah mengangkat suara tawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah. Maksimalnya hanya tersenyum lebar. Kalaupun terdengar sedikit dari suara tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, Rasulullah akan menutup mulutnya. Tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Tidak teriak, tidak terdengar suara yang kencang daripada tangisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin tadma'u ainahu hatta tahmulan. Tapi hanya terlihat dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua air mata keluar dari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada suara dari mulut Rasulullah SAW. Justru yang terdengar, seringkali terdengar karena memendam rasa kesedihan yang sangat luar biasa, tangisan yang sangat luar biasa. Wa yusmi'u li sadrihi azirun. Sampai dari dadanya Rasulullah SAW itu terdengar suara, gemuruh suara, tangisan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Para ulama di sini menyimpulkan tentang kapan saja Rasulullah SAW menangis. Di sini tangisan Rasulullah SAW diantaranya yabki rahmatan limayyit. Rasulullah menangis karena melihat orang yang sudah wafat. Rahmat beliau kepada orang tersebut yang sudah wafat bukan karena tidak ridhonya Rasulullah SAW atas wafatnya orang tersebut, tapi rahmatnya beliau terhadap hamba tersebut yang sudah wafat. Adapun yang lain wa khaufan ala ummatihi wa syafaqatan, takutnya terhadap umatnya dan juga kasih sayang terhadap umatnya. Itu juga yang membuat Rasulullah SAW menangis. Dan seringkali kita bisa dapatkan yang mungkin nantinya akan dijelaskan di dalam kitab ini, bentuk tangisan Rasulullah SAW karena takut dan juga karena kasih sayang yang sangat luar biasa terhadap umatnya. Di malam hari Rasulullah SAW sering menangis. Bahkan di alam barzakhnya pun Rasulullah SAW akan terus sedih dan juga meminta ampun kepada kita bagi umat-umatnya yang tidak menjalankan perintah Allah dan juga tidak menjalankan perintah Rasulullah SAW. Adapun tangisan yang lain, wa min khasyatillahi ta'ala, karena ketakutan yang sangat luar biasa, kekhusyuan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama mentafsirkan arti khasyah itu lebih dalam daripada takut, daripada khauf. Kalau khauf siapa saja bisa takut. Orang yang salah takut, orang yang benar bisa takut, orang yang zalim takut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi khasyah ini bukti takut dan juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau pun juga pernah menangis inda sima'il Qur'an, ketika beliau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, wa ahyanan fi salatil lail, dan juga terkadang di salat malamnya Rasulullah SAW ketika menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau pun menangis, yang insya Allah daripada hadis-hadis tersebut mengenai tangisan Rasulullah SAW, kejadian-kejadian yang membuat Rasulullah SAW menangis akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang sering ataupun selalu membanggakan hati Rasulullah SAW, membuat tersenyumnya Rasulullah SAW, bukan tergolong orang-orang yang membuat sedih ataupun susah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tadi bab senyum dan bab tangis Rasulullah SAW, dan tadi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad bab jihad.